Selamat pagi anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari ini, hari Kamis 6 November 2025, merupakan hari Kamis biasa yang ke-31. Kita jumpa lagi di Doremi, doa dan renungan anak remaja misioner bersama saya Bunda Lili. Marilah kita awali doa dan renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Puji dan syukur ya Bapa, kami haturkan kehadirat-Mu di pagi yang indah ini. Kami boleh hadir kembali, itu karena kemurahan kasih-Mu. Biarlah Bapa, Engkau yang menuntun kami di setiap langkah dan aktivitas kami sepanjang hari ini dengan rahmat dan kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan Injil Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, yaitu dari Injil Lukas. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Perumpamaan tentang dirham yang hilang, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalahkan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Kita sudah mendengarkan sebagian firman Tuhan di pagi hari ini. Di sini saya akan memberikan sedikit renungan dari bacaan yang kita dengar tadi, yaitu akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Di sini ada 9 poin yang saya mau sampaikan. Yang pertama yaitu sukacita di surga karena satu jiwa. Injil hari ini menyingkapkan salah satu wajah paling indah dari Allah. Allah yang mencari, bukan menghukum. Yesus menceritakan dua perumpamaan tentang domba yang hilang dan dirham yang hilang. Keduanya menunjukkan kerinduan Allah untuk menemukan kembali yang tersesat. Demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Kata sukacita menjadi kunci. Pertobatan bukan hanya tentang rasa bersalah, tetapi tentang kembalinya sukacita relasi dengan Allah. Yang kedua, Allah yang mencari, bukan menunggu. Seringkali manusia berpikir bahwa Tuhan menunggu kita datang dengan wajah muram. Namun Injil hari ini menunjukkan kebalikannya. Allah lah yang pertama mencari, menyusuri lembah, menembus semak, dan tak berhenti sebelum menemukan kita. Inilah kasih yang aktif.
kasih yang tidak menyerah. Tuhan tidak pernah berkata, "Sudahlah, biarkan saja." Ia berkata, "Aku akan mencarinya sampai kutemukan." Yang ketiga, kasih yang mengangkat bukan menghakimi. Ketika gembala itu menemukan dombanya, ia tidak memarahinya, tetapi mengangkat domba itu dan memanggulnya di atas bahu dengan sukacita. Begitulah Allah memperlakukan kita, bukan dengan vonis, tetapi dengan pelukan. Pertobatan sejati terjadi bukan karena rasa takut, melainkan karena kita menyadari betapa besar kasih yang telah menanti kita. Yang keempat, dirham yang hilang, nilai yang tidak hilang. Dalam perumpamaan kedua, seorang wanita kehilangan 1 dirham dan menyalakan pelita untuk mencarinya. 1 dirham mungkin tampak kecil, tapi baginya itu sangat berharga. Demikian pula di mata Allah, tak ada satupun manusia yang tak bernilai. Setiap pribadi, betapapun berdosanya, tetap berharga di hadapannya. Ia tidak menyerah hanya karena kita jatuh, karena nilai kita berasal dari cintanya, bukan dari kesempurnaan kita. Yang kelima, sukacita yang menular. Ketika wanita itu menemukan dirhamnya, ia memanggil tetangganya dan berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku." Pertobatan sejati bukan hanya membuat seseorang bahagia, tetapi juga menular, menghadirkan sukacita bagi banyak orang di sekitarnya. Begitu pula gereja, komunitas umat Allah, dipanggil untuk ikut bersuka cita setiap kali ada saudara yang kembali kepada Tuhan. Yang keenam, pertobatan di dunia digital. Di dunia modern saat ini kita sering merasa hilang, bukan karena pergi secara fisik, tetapi karena hati kita tersesat dalam layar dan kesibukan. Mungkin kita masih di gereja, tapi doa kita hambar. Mungkin kita masih menyebut nama Tuhan, tapi hati kita kosong. Injil hari ini mengajak kita semua untuk menyadari bahwa Allah telah mencari kita bahkan di dunia digital ini. Ia datang dalam notifikasi rohani lewat sabda, doa, atau seseorang yang menegur dengan kasih. Yang ketujuh, kembali ke pangkuan kasih. Pertobatan bukan tentang kembali ke gereja semata, tetapi kembali ke hati Allah, seperti domba yang dipanggul oleh gembala. Kita dipanggul oleh kasih Tuhan menuju kedamaian yang sejati. Kita tidak perlu menunggu menjadi baik untuk kembali, karena kasih Tuhan yang menemukan kita, itulah yang membuat kita baru. Poin yang ke-8, refleksi hidup. Apakah aku pernah merasa hilang dari Tuhan? Bagaimana Tuhan telah menemukanku kembali dalam hidupku? Apakah aku ikut bersukacita ketika orang lain kembali ke Tuhan? Poin yang ke-9, doa renungan. Tuhan Yesus, Engkaulah gembala yang baik. Engkau tidak pernah menyerah mencari aku saat aku menjauh. Terima kasih karena Engkau memanggulku di bahumu dengan kasih. Semoga aku pun belajar mencari dan mengasihi sesama seperti Engkau. Setiap kali seseorang bertobat, surga bersukacita. Hari ini mungkin giliranmu untuk membawa sukacita itu kembali ke hati Allah. Semoga demikian. Marilah kita tutup doa dan renungan misioner kita dengan doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan.
Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Terima kasih. Ini yang dapat Bunda sampaikan pada pagi hari ini. Semoga firman yang kita dengar pada pagi hari ini boleh menemani aktivitas kita sepanjangan hari ini. Kita tutup doa kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi.